Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sedang melintasi kuburan, beliau mendengar ada tangisan dan jeritan dari sebuah kuburan. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kuburan itu, kemudian bertanya, "Wahai Fulan, kenapa kamu menjerit dan disiksa seperti ini? Hal apa saja yang engkau lakukan ketika di dunia?" Lalu orang yang di dalam kubur itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku adalah seorang alim, orang yang berilmu, dan aku juga ahli ibadah. Aku mengerjakan sholat dengan rajin, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya aku kerjakan dengan baik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Lalu, mengapa engkau disiksa?" Orang yang di dalam kubur itu berkata, "Tapi ada satu hal yang sering aku lakukan, yakni ketika aku kencing, aku tidak pernah tiris tuntas. Pasti ada beberapa tetes air kencing yang terkena celanaku karena aku kencing berdiri. Maka dari itu, aku disiksa seperti ini." Lalu Rasulullah mengambil sebuah batang pohon, kemudian menancapkannya ke kubur orang tersebut dan berkata, "Selama pohon ini masih hidup, ia akan terus mendoakanmu karena kesolehanmu." Dari kisah yang diangkat oleh hadis riwayat Muslim ini, kita dapat mengambil hikmah untuk bisa selalu bersih dan sehat dalam berhajat. Kita disarankan untuk tidak sambil berdiri untuk menghindari muncratan atau percikan pada celana kita, serta selalu membersihkan kemaluan secara tuntas. Terkadang timbul perasaan was-was mengenai hadis ini. Apakah kita sudah yakin bersih dari hadas atau tidak? Dalam kenyataannya, ternyata banyak pria muslim setelah buang air kecil, jika tidak dibersihkan dengan baik, akan menyisakan urin atau air seni beberapa tetes di saluran kencingnya. Lalu jika menetes keluar ketika sholat, sisa urin ini bisa membuat sholat menjadi tidak sah karena najis. Banyak pria muslim yang belum mengetahui cara membersihkan kemaluannya dengan baik. Oleh karena itu, saya menulis artikel ini untuk sharing mengenai cara membersihkan kemaluan pria yang dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah istibro. Istibro ini menurut beberapa ulama hukumnya wajib, dan anjuran istibro ini hanya dikhususkan untuk pria. Istibro. Istibro dalam bahasa Arab berarti menuntut kebersihan. Istilah istibro digunakan pada masalah pernikahan dan masalah toharoh. Istibro yang kita bahas kali ini adalah istibro dalam masalah toharoh. Istibro dilakukan setelah selesai buang air kecil untuk meyakinkan bahwa tidak ada air kencing yang tersisa di saluran kencing atau uretra. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Secara fisiologis, mekanisme pengeluaran urin dari kandung kemih melibatkan pintu keluar urin atau external urethral sphincter dan dorongan kuat dari otot detrusor atau musculus detrusor yang mengelilingi kandung kemih. Setiap manusia bisa merasakan rasa ingin kencing ketika kandung kemihnya mulai berisi 150 ml. Jika urin yang di dalam kandung kemih sudah mencapai 400 ml, akan mulai timbul rasa tidak nyaman di otak dan membuat kita ingin pergi ke toilet. Yang jadi masalah bagi pria adalah jarak uretranya yang panjang. Ketika selesai kencing, otot detrusor akan melemah dan tidak lagi memeras urin di dalam kandung kemih. Sedangkan uretra masih ada urin yang belum terdorong keluar. Di sepanjang uretra, setelah prostat, tidak ada otot untuk mendorong urin keluar. Sedangkan jalan keluar urin di ujung kemaluan masih jauh. Hal inilah yang membuat beberapa tetes urin tertinggal di uretra. Urin yang tersisa ini, jika kita bergerak atau berubah posisi, maka akan menetes keluar. Jika perubahan posisi ini terjadi pada saat kita sholat, misalnya ketika kita sujud lalu berdiri, hal ini akan membatalkan sholat karena urin atau air seni hukumnya najis.
Lalu bagaimana jika kita lupa istibro dan masih ada tetesan air kencing yang mengenai celana? Tidak perlu mengganti celana. Caranya cukup dibilas dengan air setapak tangan. Insya Allah kain yang kita kenakan akan kembali suci. Hal ini didasarkan pada hadis berikut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar membersihkan najis. Dalam hadis ini, air mazi dari pakaian. Sal bin Hunayfar berkata, "Dahulu aku mendapati kesulitan dan kepayahan ketika mazi, sehingga aku sering mandi karenanya. Lalu aku utarakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya cukuplah bagimu hanya dengan berwudu. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, dengan mazi yang mengenai pakaianku? Maka jawabnya, cukuplah bagimu mengambil setelapak tangan air, lalu tuangkanlah pada pakaianmu yang terkena mazi, sampai lihat air itu membasahinya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Cukup basahi celana pada daerah yang terkena najis hingga bentuk, warna, dan aroma najis hilang. Jangan terlalu membasahi celana, cukup dibasahi secukupnya. Jika terlalu basah nanti bisa mengakibatkan kulit menjadi lembab dan mudah terkena jamur, panu, atau kurap. Salah satu contoh penyakitnya adalah Tinea cruris, yaitu penyakit karena jamur Malassezia sp yang timbul di daerah selangkangan. Biasanya nanti timbul gejala-gejala gatal-gatal di daerah selangkangan. Jika dibiarkan, jamur tersebut bisa menyebar ke kulit yang lembab lainnya dan bisa menjadi sangat gatal. Lalu bagaimana jika rasa ragu tersebut masih ada walaupun kita sudah berusaha? Hati-hati terhadap rasa ragu yang berlebihan. Bisa jadi itu merupakan masalah psikologis. Dalam dunia medis dikenal dengan istilah Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. OCD merupakan suatu kelainan di mana penderitanya merasa ragu-ragu terus-menerus, obsesif, dan melakukan tindakan untuk menghilangkan rasa ragu itu berulang-ulang, kompulsif. Contoh kasus, seorang pria terus-terusan memiliki rasa ragu terhadap najis dan air seni. Walaupun sudah istibro berulang-ulang, pria tersebut tidak bisa meyakinkan dirinya akan bersih atau tidaknya dari najis tersebut. Akibatnya pria tersebut jadi terganggu aktivitas dan ibadahnya. Jika kasusnya sudah seperti contoh di atas, dianjurkan berkonsultasi dengan dokter umum atau dokter spesialis kejiwaan. Tidak perlu malu atau ragu untuk konsultasi kepada dokter, karena OCD ini merupakan masalah medis dari kelainan psikis yang bisa mengganggu kualitas hidup seseorang. Karena pria secara anatomis memiliki uretra yang panjang, maka Anda sebagai pria muslim wajib melakukan istibro untuk menghindari najis. Lebih baik lagi jika buang air kecil dengan posisi jongkok lalu istibro setelahnya. Menurut wawancara dengan beberapa pria yang sering kencing jongkok lalu istibro, mereka merasa lebih bersih dan tidak terasa ada cairan yang keluar dibandingkan dengan kencing berdiri lalu istibro. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.